Sang putri sedang berada di balkon saat sebuah organisasi kriminal muncul dan menculiknya. Ia berteriak minta tolong dan sang penculik mencoba membuatnya pingsan. Dia hanya memejamkan mata dan mulai mendengar suara pertempuran. Saat dia membukanya, semua orang sudah terkapar di tanah. Seorang pemuda bertopeng muncul di belakangnya dan melindunginya dari bandit yang tersisa, melancarkan tendangan, pukulan, dan menebas semua orang dengan pedangnya secepat kilat. Dia membawanya ke tempat persembunyian karena para bandit mencari di seluruh kota, tapi tempat itu tidak bertahan lama dan mereka harus melompat keluar jendela, terbang menembus udara. Ketika bos organisasi muncul dan menggunakan sihirnya untuk menyerang, sang pemuda menangkisnya seolah itu bukan apa-apa. Si pria anjing melepaskan ledakan sihir, tapi tidak ada yang mengenai sang pemuda atau sang putri. Pemuda itu memutuskan untuk menidurkan sang putri agar dia tidak melihat apa yang akan dia lakukan. Para anak buah mulai menembakkan anak panah, dan dia menangkisnya dengan mudah. Mereka menerjangnya dengan pedang mencoba menyerang, namun mereka sama sekali tidak berguna melawan anak ini. Pemuda itu mulai bosan dan memutuskan untuk menyerang balik, melemparkan setiap anak panah kembali ke arah para bandit. Si Chihuahua bertanya-tanya siapa anak ini sebenarnya. Kekuatan macam apa ini? Pemuda itu, bahkan dengan gadis di pelukannya, memanggil rasengan yang berubah menjadi spirit bomb. Saat si anjing kecil menyadari apa yang terjadi, dia terkena kekuatan luar biasa ini. Semua orang di sekitar mulai bertanya siapa pemuda ini dan bagaimana dia mengalahkan bos organisasi. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke masa lalu. Di sebuah desa yang jauh, seekor naga raksasa muncul. Saat naga itu menoleh ke samping, ia melihat 3 anak laki-laki sedang bermain sut. Anak-anak ini bukanlah dari suku biasa. Mereka berasal dari suku Gagat. Pemenang di antara mereka akan mendapat kehormatan untuk melawan naga tersebut. Naga itu mencoba mengintimidasi namun dikalahkan dengan mudah hanya dengan 1 pukulan. Pemuda itu bahkan melakukan tarian kemenangan kecil. Beberapa orc muncul di belakang saudara-saudaranya. Salah satu dari mereka bersemangat menghunus pedangnya dan mencincang para orc dalam hitungan detik. Setelah kesenangan kecil itu, protagonis kita, si bungsu dari keluarga gila ini, meminta izin ayahnya untuk pergi ke ibu kota. Ayahnya bertanya mengapa dia menginginkan hal itu padahal dia sudah menjadi seniman bela diri dan penyihir terbaik di desa secara bersamaan. Sang MC mengatakan berburu monster sudah tidak menyenangkan lagi. 10 detik kemudian, seorang gila muncul dan menyerang ayahnya sendiri. Sang ayah menangkis setiap serangan sambil menceramahinya tanpa kehilangan ketenangan. Ya, terkonfirmasi ini keluarga orang gila. Saat MC merencanakan pelariannya, kepala desa membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dalam rapat dewan, dia mengumumkan bahwa putra bungsunya akan menjadi pemimpin berikutnya. Pemimpin haruslah yang terkuat dan anak berusia 12 tahun ini menangkap naga sendirian hanya dengan keahliannya. Selain itu, dia bisa menggunakan 2 jenis sihir secara bersamaan yang seharusnya mustahil dilakukan. Sebelum dewan sempat memproses semua ini, seorang pria menyerbu masuk ke pertemuan berteriak agar mereka melihat apa yang terjadi. Saat mereka melangkah keluar, mereka menemukan tumpukan monster mati di pintu masuk. Adik sang pemimpin muncul dengan catatan dari sang MC yang berbunyi, "Pergi ke ibu kota. Ini bukan selamat tinggal, tapi sayonara." Sang ayah melipat kertas itu dan memerintahkan mereka untuk segera menangkap anak itu. Tapi sang pemuda sudah memikirkan segalanya. Mayat-mayat yang dia tinggalkan di pintu masuk membusuk dan melepaskan racun ke udara. Itu menunda pengejaran selama berjam-jam. 2 hari kemudian, saudara perempuannya yang mewarisi kejeniusan keluarga mengatur 3 kelompok dengan peran spesifik dan berkata dengan senyum tenang, "Rencana saudaraku tidak akan berhasil." Saat malam hari, pemuda kita kedinginan setengah mati di dalam gua sambil menyeruput teh hangatnya. Para pejuang menemukannya. Mereka bahkan mencoba menangkapnya, tapi sang MC menghindar dengan sangat mudah. Dia menghajar mereka satu persatu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Kemudian dia kembali ke hutan untuk terus berlari. Kembali ke desa, saudara perempuannya memeras otak mencoba memahami bagaimana 100 prajurit tidak bisa menangkap satu anak. Jauh di dalam pegunungan, protagonis kita mengira dia telah lolos. Tapi prajurit ini seperti kutu dan mencoba menangkapnya saat dia lengah. Teman-temannya, Nora dan Hyungs mencoba segalanya untuk menangkapnya, tapi protagonis kita justru sedang mengumpulkan aura sambil menghindari segalanya. Kemudian sang samurai mendapat ide untuk menebas tanah yang membuat protagonis kita tergelincir dari gunung. Semua orang mengira dia jatuh ke air, tapi sang protagonis terbang dengan sihirnya. Sona dan Hyungs terkejut mengetahui dia bisa menggunakan sihir. Sang MC mengucapkan selamat tinggal di udara, berterima kasih kepada seluruh keluarganya karena telah merawatnya, berjanji untuk mengirim surat dan terbang menuju kota. Dia akhirnya mencapai peradaban, kotor, 2 hari tanpa tidur, dan dia berhasil. Tiba-tiba, seorang pria berlari melewatinya mengambil sebuah tas, dan saat dia menyadari pria itu adalah pencuri, semuanya sudah terlambat. Pria itu menyebutnya bodoh karena dia juga merampoknya. Dalam sekejap mata, protagonis kita sudah berada tepat di sampingnya. Pencuri itu tidak mengerti bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat dan mengeluarkan pisau. Sang MC berada di belakangnya dan menghindari serangan dengan mudah. Pencuri itu benar-benar bingung. Kemudian sang protagonis muncul di belakangnya dan memberinya sentilan sederhana, membuat pencuri itu terbang jauh hanya dengan 1 pukulan kecil itu. Tepat saat sang protagonis mengambil tas dari tanah, penjaga muncul. Pemuda itu menjelaskan bahwa pria lainlah pencurinya, tapi saat pencuri itu melarikan diri, protagonis kitalah yang ditangkap. Dia bertanya-tanya bagaimana di hari pertamanya di kota, dia bisa berakhir di penjara. Penjaga meminta kartu identitasnya, tapi sang protagonis punya trik. Dia menggunakan sihir spasial untuk mengambil dokumen milik orang lain. Saat penjaga melihat ID tersebut, dia langsung meminta maaf karena bocah itu mengambil dokumen seorang bangsawan. Dia segera dibebaskan. Berjalan menyusuri kota, dia melihat sebuah toko dan mencoba membeli makanan. Tapi saat pria tua itu melihat koin yang
sangat langka itu, dia terkejut dan mengatakan dia tidak punya cukup barang untuk kembaliannya. MC memutuskan untuk pergi. Hari berlalu, matahari terbenam, dan protagonis tidak punya tempat untuk tidur. Dia punya uang, hanya saja dia tidak tahu cara menggunakannya. Hari ini bukan hari yang baik. Si pembuat masalah mendekat bersama dua saudara laki-lakinya yang berotot. Dengan kesal, dia mengatakan bahwa sang protagonis harus membayarnya atas semua yang dia lakukan sebelumnya. Koin di tangannya pasti sepadan dengan semua masalah ini. Sangat aneh menyadari bahwa seorang anak kecil berhasil mengalahkan rekannya. Dia berargumen bahwa dia tidak akan menerima kenyataan seorang anak mengalahkannya, mengklaim bahwa anak itu memiliki senjata. Protagonis menyadari bahwa orang di depannya adalah pencuri yang mencuri ranselnya tadi. Dia bertanya apakah kelompok itu punya koin kecil untuk kembalian karena dia ingin melakukan sedikit pertukaran dengan barang-barangnya. Saudara-saudara itu benar-benar terkejut melihat koin emas putih di depan mereka untuk pertama kalinya. Dengan segera, si pencuri kecil mengambil barang itu, mengira dia berada di atas angin. Dia bilang dia tidak akan memberikan kembalian dan ini akan membuat mereka impas, membiarkan MC pergi. Faktanya, sang MC tidak menginginkan kembalian yang tepat, hanya beberapa koin untuk bertahan hidup satu hari lagi di kota. Seseorang dari jauh mengatakan bahwa orang dewasa tidak seharusnya menindas anak kecil seperti itu. Seorang petualang mendekat, memerintahkan semua orang untuk berhenti melakukan kejahatan ini. Mengelilingi orang tersebut, para pria berotot berkata lebih baik pergi sebelum berakhir dengan perkelahian, tanpa memberikan waktu. Sama sekali, orang itu memukul salah satu lawan dengan gaya yang keren. Tepat setelah itu, dia menjatuhkan pria botak lainnya hanya dengan satu pukulan presisi. Melihat seluruh adegan ini membuat si pria pirang terdiam, takut untuk bertindak. Opsi terbaik baginya adalah pergi selagi lawannya masih berbaik hati. Saudara-saudara itu tidak pingsan dan muncul sekali lagi, menginginkan ronde kedua. Sayangnya, orang itu lengah dan dikalahkan, terkapar di tanah. Jatuh di depan sang pengemis, dia bertanya apakah protagonis baik-baik saja setelah kejadian itu. Pada malam di hari yang sama, mereka menuju ke sebuah bar untuk memuaskan rasa lapar si kecil. Dia meminta sang MC untuk makan lebih pelan agar tidak tersedak, mengatakan dia bisa membayar lebih banyak makanan jika perlu. Akhirnya, dia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Lisbon Charter, dan dia juga bisa dipanggil Lis. Nama pahlawan kita adalah Denmark, mirip dengan negara besar Denmark. Menyadari bahwa sang pengemis tidak punya tempat menginap malam ini, dia mengatakan bahwa tidur di bar ini akan menjadi pilihan yang baik. Dia bercanda bahwa dia bukanlah orang jahat. Tujuannya adalah menjadi ksatria di benua itu. Tiba-tiba, seorang gadis berambut merah menarik perhatian temannya di tengah percakapan. Dia mengeluh bahwa tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk terus membawa pengemis ke dalam bar. Dia melihat wajah rekannya terluka dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Tampaknya, ini adalah sesuatu yang sering terjadi pada mereka berdua, dan mereka terlibat dalam argumen sengit. Alice menatap kesal ke arah sang MC, yang tidak berhenti makan sedikit pun. Ini membuat mereka berdua saling memandang dengan cara yang tidak nyaman dan malu. Saat dia pergi, dia mengatakan bahwa jika mereka tidak segera pergi ke ibu kota, mereka akan berakhir mati. Ini adalah saudara perempuan Liz yang menjelaskan bahwa dia cukup lelah dan bertindak tanpa berpikir. Penasaran, bocah itu bertanya bagaimana sistem keuangan bekerja di wilayah ini. Dia berasal dari desa di pegunungan. Itulah sebabnya dia tidak tahu cara kerja koin-koin itu. Dijelaskan bahwa ada 8 jenis koin di kekaisaran ini dan yang paling berharga dari semuanya adalah emas putih. Mereka disebut pearl case dengan berbagai macam bahan yang menyusun ekonomi. Menggunakan selembar kertas, Lee menjelaskan secara detail bagaimana sistem keuangan bekerja. Dengan penuh perhatian, MC membaca apa yang tertulis di kertas itu, mencoba memahami nilai barang-barang. Dia terkejut menemukan bahwa hanya satu koin emas putih dapat menopang wilayah feodal selama lebih dari sebulan. Akhirnya, dia menyadari dia mencoba membayar sebungkus permen karet menggunakan koin senilai miliaran dolar yang meninggalkan kehebohan di ruangan. Lee mengatakan dia akan pergi memeriksa keberadaan saudara perempuannya. Di jam-jam dini hari yang sama tersebut, bocah itu melihat bahwa dia memiliki waktu luang dan mengumpulkan semua peralatannya di sekitar tempat tidur. Dia bertanya-tanya barang mana yang layak dijual di pasar. Dia melihat tasnya yang penuh dengan koin emas putih dan menyadari itu tidak berguna karena tidak ada yang mau menerimanya. Jadi untuk saat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjual peralatannya sendiri. Saat dia menciptakan tas dimensi sakunya, dia menyadari jauh lebih mudah menggunakan sihirnya di luar area desa. Menyadari seseorang memasuki ruangan tanpa peringatan, sang pahlawan berhasil berpura-pura tidur tepat waktu. Keesokan paginya, dia meninggalkan catatan di samping tempat tidur berterima kasih atas tempat tidur dan makanan hangatnya. Saat dia pergi, dia merenung bahwa dia membutuhkan kartu identitas yang layak sebelum melakukan apapun. Karena berjalan-jalan dengan gelar bangsawan akan menarik banyak perhatian, dia perlu menemukan seseorang yang bisa membuat ID palsu. Di desa, para pencuri bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dengan uang sebanyak itu dan menyarankan agar mereka membaginya di antara mereka sendiri. Untuk menggagalkan rencana mereka, si pria pira mengatakan menukarkan semua uang itu tidak akan mudah dan mereka harus berhati-hati. Tiba-tiba, dia menyadari teman-temannya telah kabur meninggalkannya sendirian. Muncul entah dari mana, sang MC berhasil menyelesaikan tujuan pertamanya dengan mengalahkan preman yang merampoknya. Di sebuah hutan, pria itu terbangun dengan wajah terluka parah bertanya-tanya apa yang terjadi. Pria berotot itu muncul dengan gembira karena tawanannya akhirnya terbangun. Orang yang mengatakan ini adalah raksasa yang berpakaian sangat aneh. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Sandra itu meminta untuk dilepaskan sambil bertanya siapa yang melakukan semua ini. Si ogre memukul pohon mengatakan hal yang sama akan terjadi pada sandranya. Dia mengatakan dia tahu seseorang di desa membuat ID palsu dan bertanya siapa orang itu. Sayangnya, si preman mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Namun, pria berjanggut itu
tidak mempercayainya dan mengancamnya sekali lagi, mematahkan sebatang pohon. Dia mengatakan jika dia tidak segera bicara, dia akan berakhir pergi ke surga dengan cara yang tragis. Sandra itu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tapi dia tahu seseorang yang mungkin berguna. Melihat koin itu, dia berkata dia berhasil membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saat dia melempar benda itu ke udara dan menangkapnya, sihirnya perlahan memudar, mengungkapkan bahwa itu adalah sang MC selama ini. Adegan beralih ke Barian sibuk ketika perhatian beberapa orang teralihkan. Seorang pria rapi memasuki aula, menarik perhatian semua orang. Ini adalah sang protagonis yang bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu jauh dengan penyamarannya. Pelayan itu berkata dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan bertanya apakah dia ingin melihat menu. Di kepala sang bangsawan, sebuah suara berkata bahwa jika dia mengikuti perintah yang benar, dia tidak akan mengalami kesulitan nantinya. Kemudian dia mengucapkan kode rahasia yang tersembunyi di dalam hidangan makanan. Tiba-tiba, gadis itu mengubah ekspresinya dan meminta bangsawan di depannya untuk mengikutinya. Tempat yang mereka tuju adalah area bawah tanah bar dan tampaknya cukup dalam dan tersembunyi. Di dinding, terdapat penghalang pelindung yang dibuat dengan sihir yang sangat aneh untuk tempat seperti ini. Segera, gadis itu mengungkapkan dirinya sebagai penyihir dan membuka portal ke sisi lain dengan mana miliknya. Saat memasuki tempat itu, terlihat semacam wanita gipsi di ruangan ajaib. Pelayan itu meninggalkan sang bangsawan sendirian, mengatakan dia harus mengerjakan tugasnya. Melihat orang di depannya tampak malu, dia memintanya untuk duduk. Dengan kemampuan sihirnya, MC menyadari bahwa wanita di depannya memiliki 6 mantra berbeda yang terpasang di aula ini. 4 lainnya adalah mantra pertahanan dan penyerangan rahasia. Terakhir, ada yang paling menarik, sebuah ilusi untuk menyembunyikan ruang di balik dinding. Pertanyaan yang terus mengusik adalah apa yang diinginkan si pria pirang dengan datang ke sini. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa yang dia inginkan selama ini adalah kartu identitas palsu. Yang mengejutkan wanita gipsi itu, yang mengira dia akan mendapatkan tugas yang jauh lebih berat. Untuk melakukan itu, klien harus membawa semua bahan sendiri, beserta tulang ogre. Menggunakan sihir dimensi sakunya, dia dengan cepat mengeluarkan benda itu dari inventarisnya. Terpukau, gadis itu memuji pria di depannya, mengatakan bahwa dia ahli. Status yang diinginkan protagonis dalam pikirannya adalah baron atau lebih tinggi. Sayangnya, ada banyak sihir pelindung pada kartu identitas untuk status tinggi, dan bahkan wanita itu tidak bisa membuatnya. Tapi, sang pahlawan tidak peduli tentang itu, yakin mantra itu akan mudah dilakukan sendiri. Karena pria itu bersikeras, gadis itu mengenakan biaya untuk jasanya, yang akan menelan biaya sekitar 15 juta. Tanpa kesabaran sama sekali, pria pirang itu mengeluarkan koin emas putih dari inventarisnya. Melihat lebih dekat, gadis itu menyadari kliennya pasti seseorang yang sangat kaya di dunia ini. Dia bertanya apakah mungkin untuk membeli barang lain selain identitas palsu, mengatakan dia bisa membayar berapapun biayanya. Keesokan harinya, dia mulai memeriksa barang barunya yang akan memungkinkannya untuk berjalan-jalan. Dia mendapatkan peta ibu kota dan beberapa dokumen dari tentara kekaisaran. Di atas semua itu, dia memperoleh beberapa buku sihir dan beberapa uang kembalian. Dia menyadari dia tidak perlu khawatir tentang uang untuk beberapa hari ke depan. Dari dalam bar, sang penyihir bertanya-tanya siapa kliennya itu yang meninggalkan sekitar 4 miliar di mejanya. Saat dia melepas topengnya, dia merenungkan bahwa dia tidak tampak seperti orang biasa. Sayangnya, dia harus melaporkan semua ini kepada seseorang yang disebut Ibu Agung. Di klan, wanita muda itu menyatakan bahwa saat ini mereka sedang mencari saudaranya di kota-kota terbesar di kekaisaran, tetapi dia tidak percaya itu akan mudah. Mampu menyamar sebagai orang lain dengan sihir akan membuat seluruh proses menjadi lebih sulit. Sayangnya, tidak ada lagi alasan untuk khawatir, karena paman keluarga tersebut telah menerima kabar tersebut. Surat itu dikirimkan kepada pria itu, yang membacanya dengan saksama, memperhatikan detailnya. Dia percaya. Keponakannya sangat merepotkan karena mencoba melarikan diri. Di dalam toko senjata, sang MC sedang menegosiasikan beberapa pertukaran. Ketika ditanya apakah dia bepergian jauh, dia mengatakan dia memiliki sesuatu dalam pikirannya untuk begitu banyak barang. Dia memperhatikan orang yang membantunya di malam maler sebelumnya sedang membeli beberapa barang dari pedagang. Si rambut merah kecil itu kesal dengan bagaimana negosiasi berlangsung yang tampaknya tidak berjalan dengan baik. Dia mulai menyalahkan kakak laki-lakinya karena selalu berjalan-jalan di kota tanpa uang. Itu karena dia selalu memberikan sebagian besar keuntungan kepada pengemis yang dia temukan di jalan. Menyadari perdebatan itu tidak akan berhenti, sang MC turun tangan, mencoba mengubah keadaan. Melihat bocah itu mengejutkan kedua bersaudara tersebut saat mereka melihat dia membawa banyak barang. Di sebuah bar, Alice mengatakan dia mengkhawatirkannya karena dia pergi tiba-tiba di pagi hari tanpa mengatakan apa-apa. Dengan sopan, si rambut merah mengatakan itu terjadi karena bocah itu tahu dia hanya menjadi beban. Kali ini, orang yang akan membayar makan siang keluarga adalah sang protagonis yang menawarkan diri. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki sejumlah uang dari klannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya karena dia tidak mengerti cara kerja perdagangan. Dengan rasa ingin tahu, mereka bertanya kemana rencana bocah itu selanjutnya. Dia menjawab jujur bahwa dia lebih suka menuju ke ibu kota. Karena mereka sudah merencanakan hal yang sama, sang prajurit bertanya apakah mereka tidak sebaiknya bergabung dalam perjalanan ini. Mendengar tawaran itu, bocah itu merasa bersyukur karena tempat yang ingin mereka tuju sangatlah jauh. Mengabaikan keinginan si rambut merah, dia mengatakan bahwa memiliki satu lagi. Orang di tim akan membuat segalanya lebih menyenangkan. Sayangnya, mereka tidak punya cukup uang bahkan untuk membayar kereta menuju ibu kota. Itulah sebabnya bantuan uang dari sang MC akan sangat berarti. Melihat ke arah si rambut merah, dia mengatakan dia punya cukup uang untuk mengurus dirinya sendiri. Saat dia mengatakan dia bisa meminjamkan sebagian kepada Alice kecil, dia terdiam 1000 bahasa. Adegan beralih ke istana kekaisaran, di mana paman keluarga bernama
Blade Avon adalah kaisar agung dari suku naga. Memuji pria itu karena telah bekerja keras dan melindungi kekaisaran dari monster. Karena rendah hati, dia menjawab bahwa itu hanyalah tugasnya dan tidak ada yang istimewa. Namun, dengan santainya, dia menaruh kakinya di atas meja, membuat Yang Mulia kesal. Pertanyaan yang dia ajukan adalah mengapa kunjungan ini begitu tiba-tiba di saat dia begitu sibuk. Sambil menjelaskan, dia mengatakan bahwa keponakan bungsunya melarikan diri dari desa, tetapi itu tampaknya tidak mencemaskan si pria pirang, karena dia yakin suku Gagak tidak akan dikalahkan oleh sembarang orang. Faktanya, sang paman mengatakan akan melegakan jika tidak ada desa di benua itu yang terhapus dari peta. Dan masalahnya adalah bocah ini terpilih menjadi kepala desa yang baru. Dia menjelaskan bahwa, meskipun usianya baru 16 tahun, sang jenius itu sangatlah kuat. Kabar yang beredar mengklaim bahwa dia berhasil menangkap seekor naga ketika dia baru berusia 12 tahun. Mendengar itu membuat kaisar terdiam. Memahami keseriusan dari seluruh situasi ini, saat dia pergi, dia mengatakan bahwa dia sibuk perlu menjaga rakyatnya dengan baik dan tidak dapat membantu masalah ini. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan terkait keponakannya, dia mengatakan bahwa ini adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan sendiri. Hal ini membuat sang pemburu kesal karena dia harus menangani masalah ini sendirian. Menuju ke ibu kota, mereka akhirnya sampai di dekat kereta yang akan membawa mereka ke tujuan. Di dalam kendaraan, ketiganya mulai menempati tempat duduk mereka. Dijelaskan bahwa mereka berada di kursi kelas 1, salah satu yang termahal di gerbong itu. Dengan kesal, gadis itu menjelaskan bahwa butuh waktu 4 hari untuk mencapai ibu kota dan dia tidak akan sanggup tinggal di kursi murah. Sebelumnya mereka memiliki lebih dari cukup uang untuk membayar kursi ini, tetapi kedermawanan sang prajurit membuat anggaran menipis. Melihat kereta dari kejauhan, kita melihat sekelompok orc sedang mencari perkelahian. Kereta terus melaju tanpa henti secepat mungkin. Di dalam gerbong, seseorang sedang membaca buku tentang hukum kekaisaran dan kepolisian. Gadis kecil itu menyadari bahwa temannya memiliki konsentrasi yang spektakuler karena dia telah membaca sejak kereta berangkat. Dia percaya dia akan mengikuti ujian pegawai negeri yang berlangsung setiap musim panas. Ini adalah rencana sang MC yang memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk mempelajari semua materi yang diperlukan. Sebagai teman yang baik, dia sangat berharap sang protagonis mencapai semua tujuannya di ibu kota. Rencananya masih untuk menjadi seorang satria, tetapi itu adalah tugas yang sulit karena dia memiliki hati yang baik. Saat mereka berbicara, kereta tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Melihat keluar jendela, si rambut merah bertanya-tanya mengapa gerbong itu berhenti begitu mendadak. Berdiri, dia mengatakan perjalanan mereka masih panjang sebelum mencapai stasiun berikutnya. Insting yang tajam menarik perhatian sang protagonis dan dia pikir dia harus melihat keluar. Melalui jendela, terlihat seekor goblin jahat yang ingin menyerang dengan kecepatan penuh. Melihat temannya hampir terluka, sang pahlawan mendekat untuk memeriksanya. Ketika dia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja, dia menjadi malu. Mereka melihat seekor goblin yang sudah kalah, yang membuat mereka penasaran. Sang satria berkata dia akan melihat keluar untuk memastikan semua orang aman. Sambil menghunus pedangnya, dia yakin para goblin menyerang kereta dan dia perlu membela semua orang. Dia meninggalkan saudara perempuannya sendirian dengan protagonis sambil mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Melihat saudaranya pergi, si rambut merah berteriak tanpa henti, tetapi dia tidak didengar dan ditinggalkan sendirian. Melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa bahkan temannya tidak tinggal di gerbong, meninggalkannya terisolasi. Berjalan melalui kereta, sang satria menyadari sesuatu yang sangat aneh di depannya. Pasukan goblin menyerang semua penumpang yang memohon ampun atas nyawa mereka. Menjadi makhluk jahat, salah satu dari mereka mengatakan dia akan mencuri setiap barang yang dia bisa dan membunuh setiap manusia yang dia lihat. Pada saat salah satu dari mereka hendak menjatuhkan seorang agen, seseorang berteriak agar dia berhenti, menarik perhatiannya. Dengan kecepatan penuh, sang satria berhasil menyerang goblin pertama, mengalahkannya. Hal ini sangat membuat sang pemimpin kesal yang memaki bocah itu, menginginkan darahnya. Pertarungan sengit dimulai di antara keduanya. Dengan kekuatan penuh, pemuda itu jauh lebih kuat dan berhasil mengalahkan lawannya dengan serangan di leher. Melihat bahwa dia telah mengalahkan semua musuh di area tersebut, dia bertanya kepada mereka yang dia selamatkan apakah mereka baik-baik saja. Dia memperingatkan bahwa kursi di belakang seharusnya aman, tanpa menyadari musuh yang mendekat. Sayangnya, sisa pasukan goblin muncul dalam jumlah besar. Namun, sebelum mereka bisa memukulnya, aura biru menutupi seluruh medan pertempuran, menyebabkan setiap goblin tereliminasi satu persatu. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan ditaklukkan tanpa banyak usaha. Ini adalah perbuatan sang protagonis, karena dia berada di luar kereta, diam-diam melindungi temannya. Tidak sabar, dia berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk omong kosong ini sekarang, karena rencananya adalah sampai di ibu kota sesegera mungkin untuk belajar demi ujiannya. Dari dalam mobil, si gadis berambut merah melihat temannya terbang di luar. Pemandangan itu membuatnya terpukau karena ia tak menyangka temannya sekuat itu. Setelah pertempuran usai, kereta berhasil mencapai stasiun timur ibu kota. Akhirnya, sang protagonis tiba di tujuan bersama para petualang. Si rambut merah mengeluh seperti biasa karena dia takut kakaknya akan terbunuh dalam petualangan berbahaya. Ia berkata jika kakaknya mati dan masuk surga, dia akan menggalinya kembali hanya untuk menguburnya sendiri. Dia juga mengomeli si MC, bertanya kemana dia pergi saat seharusnya melindunginya. Di depan sang pahlawan, seorang pria membentak warga di depan kereta kuda, mengatakan orang itu menghalangi jalan dan bertanya apakah dia tahu siapa yang ada di dalam kendaraan tersebut. Dalam keputusasaan, orang itu mulai meminta maaf atas apa yang terjadi. Alice meminta kakaknya tidak ikut campur karena jika dilakukan, dia harus pulang sendirian. Dengan tatapan tajam, sang protagonis mengenali lambang serigala di kereta itu. Dijelaskan bahwa rencana awal pemuda itu adalah pergi ke ban sebelum melakukan hal lain di kota. Di dalam ban besar ibu kota,
kota, petugas bertanya apa yang bisa dibantu. Untuk menyimpan semua uangnya, dia berkata ingin membuka rekening. Sebelum memprosesnya, petugas membutuhkan kartu identitasnya. Saat wanita muda itu akhirnya menerima kartu tersebut, dia meletakkannya di depan perangkat sihir untuk membaca kodenya. Keheningan membuat pemuda itu tegang, takut mantra perlindungannya gagal. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia tertangkap di tengah ibu kota yang ramai. Menghilangkan semua stres, gadis itu berkata identitas si pemuda telah terkonfirmasi dan dia bisa membuat rekening. Setelah proses selesai, dia menerima tablet bertuliskan prasasti yang memberinya akses ke rekening tersebut. Mulai sekarang, inilah cara dia berbisnis di dunia ini, berfungsi seperti sejenis kartu, yang berarti dia akhirnya bisa menukar emas miliknya menjadi koin kecil. Mengeluh sekali lagi, si rambut merah berkata mereka sudah lama menunggu di luar ban dan menyerahkan tas kepada temannya. Ini adalah pembayaran makan siang beberapa hari lalu, tapi bukan itu yang diinginkan sang pahlawan. Rencananya sekarang adalah memisahkan kedua kelompok karena sang petualang memiliki urusan dan tidak ingin terlambat. Ini membuat sang satria sangat sedih karena dia menyukai kehadiran temannya. Faktanya, adik perempuannya tak pernah lupa penglihatan di kereta tadi, itulah alasan dia begitu menyebalkan. Mengingat momen itu, dia memikirkan apa yang dilakukan temannya di udara. Dan melihat wajahnya, dia merasa mendapat poin darinya karena tidak melarikan diri di saat genting. Melihat gadis itu pergi, dia menyatakan bahwa si MC mungkin melakukan sesuatu yang benar dalam perjalanan ke kota. Saat pergi, sang satria mendoakan temannya beruntung dalam ujian pegawai negeri yang akan berlangsung. Melihat teman-temannya pergi, rencana pemuda itu adalah mencari rumah untuk menginap beberapa hari ke depan. Itulah yang dia lakukan, pergi ke agen real estate terdekat. Wanita tua itu membombardir pemuda itu dengan pertanyaan rumit, membuatnya tidak sabar. Akhirnya menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru, dia meminta maaf atas kegelisahannya. Akhirnya, pemuda itu menyatakan akan tinggal sendirian karena berasal dari wilayah yang sangat jauh. Rencananya adalah mengikuti ujian sipil dan mendapatkan pekerjaan agar bisa tinggal di ibu kota sementara waktu. Mengikuti ujian ini berarti dia akan menetap setidaknya sebulan. Wanita tua itu tahu semua detailnya karena putranya juga akan mengikuti tes ini sesegera mungkin. Dia menjelaskan bahwa segera setelah lulus, dia harus pergi ke sekolah pelatihan. Merenung, sang pahlawan berpikir menjadi pegawai negeri ternyata sesulit di dunia nyata. Untungnya, kabar baiknya adalah ada rumah dengan kondisi yang diperlukan. Bagi seorang pelajar, sebagian besar rumah di wilayah ini mengharuskan pembayaran sewa setahun di muka, dan ini satu-satunya yang tidak. Meski sewanya lebih mahal, ini penawaran terbaik yang bisa diberikan agen real estate saat ini. Pemilik rumah mewah itu bernama Archila dan dia senang bertemu kliennya. Mendengar nama itu, sang penyihir terkesan karena dia yakin pernah mengenalnya di suatu tempat. Mendekat, wanita muda itu meminta kartu identitas karena putranya tidak menyukai orang-orang tertentu. Melihat kartunya baik-baik saja, sang pahlawan berkata nama wanita itu terasa tidak asing. Dijelaskan bahwa putranya adalah Perdana Menteri Kekaisaran, itulah sebabnya nama keluarga mereka sangat dikenal. Orang ini ada dalam daftar bangsawan yang memiliki identitas palsu. Namanya adalah Arkanta Artemius, bangsawan yang sangat kuat di Kekaisaran. Penasaran, dia bertanya mengapa keluarga bangsawan menyewakan rumah, tapi tidak ada alasan khusus. Gadis itu menjelaskan dia melakukannya karena menyukai kehadiran orang lain. Saat seseorang membunyikan bel, pemilik rumah berkata mereka pasti tamu. Semua ini membuat sang penyihir berpikir kesepakatan ini berbahaya karena Perdana Menteri pasti dekat dengan pamannya. Keluarga dari sebelumnya muncul dan ingin tinggal di rumah yang sama. Segera, saat melihat temannya, sang satria takjub dengan kebetulan itu. Situasinya cukup lucu saat mereka menyadari bahwa ketiganya mencoba menyewa tempat yang sama. Di istana kerajaan, seseorang perlu menandatangani beberapa dokumen. Perdana Menteri mendengar bahwa ujian sipil sudah dekat. Dia juga menemukan informasi mengenai orang-orang yang akan tinggal di rumahnya. Membaca berkas itu, dia merenung bahwa sudah lama tidak melihat mereka. Dia menyatakan telah bertemu anak-anak muda itu saat mereka masih kecil. Dia senang mengetahui bahwa Alice kecil akan masuk ke Akademi Sihir dan kakaknya masuk Satria. Melihat ada petualang ketiga, dia penasaran siapa orang yang tidak dia kenal ini. Asistennya melihat informasi tersebut dan melaporkan bahwa pemuda itu datang untuk ujian dan identitasnya adalah seorang bangsawan. Selain itu, tampaknya si MC sudah mengenal kedua bersaudara itu sebelumnya. Yang tersisa adalah keputusan sang bangsawan tentang petualang ketiga yang tak dikenal di rumahnya. Beristirahat di rumah baru, sang pahlawan merenung bagaimana dia akhirnya setuju tinggal di rumah mewah ini. Bertanya-tanya mengapa dia tidak membeli rumah saja dari awal dan sekarang terjebak sewa ini. Namun, tinggal di sini mungkin membuatnya tidak mencolok meski sulit untuk bersembunyi di depan menteri ibu kota. Untungnya, untuk membantu, temannya bisa mengonfirmasi identitasnya kepada yang lain. Di luar, sang protagonis melihat kerumunan berkumpul. Dia menganalisis bahwa di sekitar mansion ada banyak penjaga, lebih dari biasanya. Malam itu juga, seorang pria botak pergi ke tempat aneh. Dia mulai merasakan aura aneh di udara dan menjadi penasaran. Tiba-tiba, prajurit itu pingsan tanpa menyadari siapa penyerangnya. Terjatuh ke tanah, dia terkejut melihat kehadiran seseorang yang terbang di udara. Kabar baiknya adalah akar tanaman di dunia ini memiliki efek hipnotis. Mendekati target, dia berkata hanya akan bertanya sekali dengan sopan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dia bertanya mengapa penjaga berpatroli di rumah itu. Alasannya adalah untuk mengawasi tamu lantai 2 selama 24 jam sehari. Itu menakuti si MC karena mungkin menteri tahu siapa dia, tapi itu tidak masuk akal karena dia belum ditangkap. Sayangnya, si pria botak tidak tahu mengapa pemuda itu diawasi selama lebih dari sebulan. Mungkin pemilik rumah hanya curiga siapa tamunya. Itulah sebabnya dia mengawasi. Prajurit itu perlahan mulai terbangun dari hipnotis dan saat membuka mata, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Untungnya, sang pahlawan berhasil melarikan diri tepat
tepat waktu menggunakan kekuatan terbangnya. Kembali ke rumah, dia mulai melihat mejanya, berencana menggunakan topeng untuk bersembunyi. Keesokan paginya, sang satria bertanya apakah temannya sudah melihat berita terbaru. Khawatir, dia mulai membaca untuk memberitahu rekannya. Seseorang bernama Lupino mencuri barang berharga dari kediaman Marquis. Akhirnya, sang pahlawan menyadari bahwa lambang serigala itu adalah lencana dari pihak yang dirampok. Lebih buruk lagi, si pencuri mengirim pemberitahuan kejahatan berikutnya yang akan terjadi besok. Tidak sabar, si rambut merah meminta mereka berhenti panik dan segera makan. Jika begini terus, orduk satria di perbendaharaan kerajaan akan terkubur. Penjelasannya adalah biasanya perhiasan curian dijual di pasar gelap dan perbendaharaan kerajaan bertanggung jawab memantau pergerakan uang. Jadi, semua orang akan berakhir menyembunyikan barang-barang mereka untuk mencari tahu transaksi ilegal apa yang sedang terjadi. Lagi pula, itu bukan sembarang perhiasan, melainkan salah satu yang paling berharga di ibu kota. Sebulan berlalu, pemuda itu belajar dan siap mengikuti ujian. Akhirnya, dia mendekati asisten, ingin memulai tes. Sayangnya, asisten itu meminta maaf, menyatakan bahwa pekerjaan hari ini sangat sulit. Sebelum memulai, dia menyerahkan formulir dan meminta kandidat mengisinya. Dari samping, sang penyihir bisa mendengar percakapan orang-orang tentang transaksi ilegal. Orang-orang benar-benar kehilangan akal, mengatakan mereka menderita karena seorang pencuri belaka. Malam tiba, dan kita bisa melihat beberapa ksatria berkumpul. Seseorang berada di atas atap, berkata dia harus melakukan ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya, dan dia meminta maaf kepada masyarakat, mengungkapkan bahwa si pencuri adalah sang protagonis. Dia menarik topeng Lupino dari dimensi sakunya. Melompat dari atap, dia bertanya-tanya siapa orang berikutnya yang harus dia kunjungi di tengah malam. Para prajurit terus mengawasi pemuda itu di dalam kamarnya setiap saat untuk memastikan dia bukan salah satu tersangka. Namun, yang ada di dalam sana hanyalah hologram yang dibuat dengan sihir. Malam yang sama, para prajurit berkumpul, ingin mencari tahu siapa pencuri saat ini. Mereka semua menjaga perhiasan termahal di benua itu, yang disebut kristal langit. Dua prajurit berbicara, bertanya-tanya apakah Lupino benar-benar akan datang, karena mereka harus mengikuti perintah. Bahkan jika dia mendekat, mereka percaya pencuri itu takkan bisa berbuat apa-apa karena banyaknya pejuang di lokasi. Count yang bertugas meminta semua orang diam dan fokus. Kekhawatirannya adalah apakah anak buahnya mampu melindungi perhiasannya kali ini. Dengan kesal, dia berkata bahwa renyakan bukanlah sinonim dari kompetensi, karena kristal itu sangat mahal. Jika orang-orang ini gagal menjaganya, mereka takkan pernah mendapat pekerjaan lagi. Tiba-tiba, seorang prajurit muncul dengan ketakutan, membicarakan masalah. Dia memperingatkan bahwa Lupino telah muncul di dalam kediaman Count Margaret. Dia menyatakan bahwa malam yang sama, sejumlah besar perak dan perhiasan hilang dari brankas, dan di tempatnya, sebuah surat ditinggalkan. Ini sangat membuat kesal sang bangsawan, yang tidak percaya kediaman temannya dirampok. Rencana komandan adalah membagi unit menjadi dua untuk mencakup lebih banyak area. Hipotesis prajurit itu adalah perampokan di rumah komandan hanyalah alarm palsu. Karena egois, pria itu tidak mau mendengarnya dan memerintahkan semua orang tetap tinggal untuk melindungi perhiasannya yang berharga. Saat perdebatan terjadi, kita melihat bahwa kristal langit telah menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Menyamar sebagai prajurit, sang protagonis mulai menjauh dengan pencurian sukses lainnya. Menggunakan sihirnya, dia mengaktifkan portal untuk berganti pakaian dengan cepat. Dalam hitungan detik, dia muncul sebagai pencuri terkenal, Lupino. Di tangannya ada perhiasan berharga, tugas yang sangat mudah diselesaikan. Meskipun dia kuat, sang protagonis tidak bisa mengalahkan begitu banyak prajurit, dan janjinya adalah tidak merampok tempat lain di malam yang sama. Sebuah ruangan yang tertutup segel pelindung sihir menarik perhatian pemuda itu. Menyadari bahwa ruangan ini berisi semua jenis sihir pelindung, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang penting di dalamnya. Beruntung bagi sang penyihir, memecahkan kode pintu ini akan sangat mudah. Saat masuk, dia menyadari itu hanyalah ruangan kosong tanpa ada yang menarik di dalamnya. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa salah satu lemari juga dilindungi oleh sihir. Setelah menghancurkan mantra dan membuka laci, dia melihat sesuatu yang menarik. Di dalamnya, ada buku catatan sederhana tanpa judul. Keesokan harinya, sang satria sekali lagi bertanya apakah sang protagonis sudah membaca berita. Dia memperingatkan bahwa Lupin telah mencuri dua perhiasan yang sangat berharga bagi benua itu. Faktanya, kalung diamante milik Countess Margaret telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Kabarnya, kalung itu dimaksudkan sebagai hadiah untuk Tuan Putri di masa depan. Mendengar ini, pemuda itu tersedak minumannya, terkejut oleh berita tersebut. Ini berita yang sangat buruk karena pencuriannya menjadi lebih besar dari rencana, menarik lebih banyak perhatian dari yang diharapkan. Di dalam istana kekaisaran, seorang pelayan memanggil Yang Mulia. Tiba-tiba, dari dalam kotak kayu, seseorang mulai muncul diam-diam. Seorang gadis dengan gaun merah muda mulai berjalan melewati ruangan. Setelah bersembunyi cukup lama, inilah putri kekaisaran ketiga, bernama Aurelia. Akhirnya, pelayan itu menemukan Yang Mulia yang sempat menghilang. Sayangnya, dia tidak ingin ditemani dan meminta untuk berhenti diikuti saat dia berlari. Menjauh dari orang-orang, dia sampai di balkon, memikirkan cara untuk melarikan diri. Dengan setiap detik yang berlalu, si pelayan semakin dekat, membuat gadis pirang itu gugup. Melihat keluar dari balkon, satu-satunya idenya adalah melompat karena tidak ada alternatif lain. Berkeringat dingin, dia tidak berpikir panjang dan melompat, berhasil mencapai jarak yang sangat dekat dengan balkon lainnya. Namun, saat dia berada di udara, dia menyadari dia tidak akan sampai cukup jauh dan mulai terjatuh. Pelayan itu akhirnya sampai di balkon untuk menyaksikan jatuhnya sang putri yang tragis. Dari sana, mustahil untuk melihat apapun selain pepohonan taman. Saat dia membuka matanya, sang putri menyadari bahwa dia diselamatkan oleh orang bertopeng. Dengan gugup, dia bertanya siapa orang di depannya dan apa yang terjadi. Sang pahlawan menjelaskan
menjelaskan bahwa dia melihat nona muda itu dalam bahaya dan memutuskan untuk campur tangan. Untungnya, dia menenangkan sang putri, mengatakan akan menempatkannya di tempat yang aman, tetapi sebelum melakukan itu, dia bertanya apakah sang putri tahu di mana kamar putri ketiga di Kekaisaran. Ini membuat gadis itu gugup karena tanpa disadari, dia merujuk pada dirinya sendiri. Dia berargumen bahwa dia hanya akan memberikan informasi yang dibutuhkan penyelamatnya jika dia diturunkan ke tanah terlebih dahulu. Mengaktifkan sihirnya, sang penyihir menyuruh gadis itu berpegangan erat dan dia mulai terbang di atas kota. Sementara gadis itu berteriak sambil menangis, takut membubung ke langit. Melihat bangunan dari atas, sang putri menyadari bahwa istana Kekaisaran sangat besar. Sekarang setelah dia aman, sang protagonis bertanya sekali lagi di mana kamar putri ketiga berada. Mencoba mengelak dari pertanyaan, gadis pirak itu berkata itu bukan sesuatu yang sederhana untuk dibicarakan seperti ini. Pemuda itu bertanya apa yang sedang dia lakukan dan dia menjawab bahwa dia perlu melakukan beberapa pengiriman di sekitar kota. Segera, sang pahlawan menawarkan diri untuk melakukan pengiriman itu. Menurunkan gadis itu ke tanah, dia menyerahkan kalung yang dia curi sebelumnya dan berharap itu tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Melihat perhiasan itu, gadis itu bingung, tetapi dia menjelaskan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun. Tanpa memberikan penjelasan, pemuda itu pergi, mengatakan bahwa nona muda itu akan mengerti pada waktunya. Gadis itu, yang sangat rapuh, takut ditinggalkan di gang yang dipenuhi tikus itu. Keluhan gadis pirak itu menarik perhatian sang protagonis dan dia melihat bahwa dia sangat naif. Untuk membantu sekali lagi, dia mengaktifkan kekuatannya untuk menyingkirkan semua tikus kecil itu. Melihat gadis itu menangis, dia berkata tidak apa-apa dan seluruh masalah telah diatasi. Satu hal yang mengejutkan adalah gadis itu belum pernah melihat tikus sebelumnya dalam hidupnya. Sebelum penyelamatnya pergi, gadis pirak itu memintanya menunggu. Sambil menangis, dia berargumen bahwa dia ingin berjalan, tetapi kakaknya benar-benar lelah. Di adegan berikutnya, keduanya berada di puncak kota membicarakan rintangan yang akan mereka hadapi di masa depan. Wanita muda itu menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan. Dia perlu lari dari keputusan ayahnya. Berkata jujur sepenuhnya, dia berkata jika dia tetap di istana, dia harus menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai. Menjadi sedih, dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menikah dengan bangsawan yang bahkan belum pernah dia temui. Dunia ini sangat aneh bagi sang protagonis yang tidak mengerti mengapa wanita muda itu tidak bisa menolak keputusan itu. Dia percaya temannya cukup percaya diri untuk melarikan diri dari ayahnya, tetapi tidak untuk menolak keputusan langsung. Jika gadis itu ingin memperjuangkan masa depannya, dia perlu melakukan mogok makan atau memotong rambutnya, atau setidaknya berpura-pura mati untuk menunjukkan seberapa bertekad dirinya. Bagaimanapun, ini adalah hidup si gadis pirang dan dia tidak bisa terus hidup sesuai keinginan orang lain. Dia menasihatinya untuk berjuang demi menemukan kehidupan yang ingin dia jalani. Kata-kata ini menggerakkan gadis itu, yang mengerti dan berkata akan memperjuangkan keinginannya. Rencananya, mulai sekarang, adalah memberitahu ayahnya siapa yang benar-benar ingin dia nikahi. Setelah itu, pemuda itu senang mengetahui dia membantu satu nyawa lagi di benua itu. Kita kembali ke bar ibu kota, di mana wanita Gipsy masuk dengan tenang. Pelayan memperhatikan kehadiran wanita muda itu dan segera mulai bergerak untuk melayaninya. Namun, tanpa sempat mengucapkan selamat pagi kepada karyawannya, dia menuju ke ruang rahasianya. Akhirnya, dia menemukan Big Mama, yang dikenal sebagai informan perusahaan. Dia bilang sudah sangat lama sejak terakhir kali dia melihat temannya yang bernama Milpia. Akhirnya, kita bisa mengenal wanita Gipsy tersebut yang merupakan pemimpin perusahaan. Mulai sekarang, biarawati itu tidak lagi ingin dipanggil dengan nama itu, melainkan hanya Mama. Dia menjelaskan bahwa dia datang ke sini karena seorang pria pergi ke tokonya untuk membeli informasi dan dia memiliki daftar apa yang diminta. Dia menyadari bangsawan itu menginginkan informasi tentang militer Kekaisaran, sesuatu yang sangat mencurigakan. Penyihir itu tidak bisa mengikuti kliennya sepanjang jalan dan akhirnya kehilangan jejak. Berita bahwa seseorang melarikan diri dari suku Gagat telah menyebar ke seluruh benua dan biarawati itu sudah tahu. Hipotesisnya adalah pria berambut klimis dari sebelumnya adalah orang yang sama dari suku tersebut. Setelah berpikir sejenak, temannya mulai setuju dengan ide ini, bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang akan hilang kali ini. Kembali ke istana, gadis itu senang memegang kalungnya, tahu apa yang akan dia lakukan. Begitu dia diturunkan kembali ke tanah, gadis itu meminta maaf karena membuat temannya membuang-buang waktu. Dia berkata ingin menawarkan kamarnya sebagai imbalan, tetapi pemuda itu tidak percaya itu ide yang bagus. Keduanya saling memandang dalam diam sementara gadis itu menggenggam kalungnya erat-erat. Sebelum pergi, CMC berkata dia mendukung masa depan sang putri. Saat pemuda itu hendak pergi, pelayan menemukan gadis pirang itu setelah pencarian panjang. Melihat pemuda itu hendak melompat, wanita muda itu ingin tahu setidaknya nama penyelamatnya. Saat dia pergi, secara misterius, dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Lupino. Mengucapkan selamat malam, wajah gadis itu memerah seperti apel. Untuk menjauh, sang pahlawan menggunakan kemampuan terbangnya dan pergi ke kejauhan, meninggalkan gadis pirang itu sendirian menatap cakrawala dengan jatuh cinta. Menteri bertanya bagaimana penyelidikan berlangsung, tetapi orang-orang masih belum menemukan petunjuk. Dia bertanya apa yang dilakukan para ksatria. Sementara itu dan pria itu melihat sebuah buku catatan aneh. Membukanya sambil bertanya-tanya apa yang dilakukannya di sini, dia mulai membaca halaman demi halaman. Dia menyadari itu adalah buku berisi semua suap yang dilakukan para bangsawan dalam beberapa tahun terakhir. Sang protagonis sendiri sedang berjalan menuju istana untuk mengikuti ujian yang telah lama ditunggu-tunggu. Melihat pria itu, dia berpikir ini adalah hal minimal yang bisa dia lakukan karena dia menyebabkan banyak masalah. Akhir-akhir ini, segalanya akan menjadi jauh lebih rumit baginya seiring berjalannya waktu, tetapi ini akan mendongkrak karirnya dari penyelidikan ini dan seterusnya. Sambil melarikan diri, dia berharap Perdana Menteri menyukai hadiah yang ditinggalkan di
tangannya. Di wilayah yang sangat membeku, seorang gadis berjalan perlahan dengan payung di tangan. Wanita muda itu benar-benar putih seperti salju. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki bernama Alfonso berlari mendekat, meneriakkan nama gadis itu, yaitu Yuria. Saat mendekati wanita muda itu, bocah itu tersandung dan jatuh telungkup ke salju. Saat ditanya mengapa dia berlari, dia bilang dia sudah menyuruh temannya menunggu. Kesal dengan ketidaksabarannya, dia menyembuhkan rekannya sambil menghinanya. Dia menyuruhnya berhenti tersenyum atas hal-hal bodoh agar tidak terlihat seperti orang bodoh sepanjang waktu. Alfonso, tujuannya adalah menjadi pejuang seperti paman sang protagonis yang melawan monster di seluruh wilayah. Namun, itu hanya mungkin jika mereka bisa menyeberangi area beku ini. Tiba-tiba, monster es mulai muncul di sekitar mereka berdua, sangat menakuti mereka. Di kejauhan, gadis itu melihat semua ini tanpa bisa membantu kakaknya yang terpojok. Dari belakangnya, dua golem es lagi muncul ingin mengalahkannya dalam pertarungan. Wanita muda itu tidak punya banyak hal yang bisa dilakukan selain merapalkan sihirnya yang menyebabkan ledakan besar di gunung. Orang-orang es melihat puing-puing itu dari jauh, penasaran untuk memahami apa yang sedang terjadi. Menyaksikan semua ini, seorang pria berjanggut tetap dia merencanakan langkah selanjutnya. Mereka semua tahu apa yang terjadi dan seorang pemuda berkata itu pasti sudah dimulai. Pria tua itu tidak tahu mengapa anak-anak itu mengalami semua masalah ini sejak mereka mulai terobsesi dengan Blady. Masalahnya adalah dia tahu dua itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan itu bukan berita baik. Ki menyatakan bahwa anak-anak itu bukan orang biasa karena mereka adalah cucunya. Setelah mereka mengalahkan semua musuh, adegan anak laki-laki yang mengejar gadis itu terulang kembali. Mencoba membuat kakaknya memberikan segalanya, gadis itu bertanya bagaimana dia berencana mencapai ibu kota dengan selambat itu. Anak laki-laki itu tidak bisa terbang seperti saudara perempuannya sehingga dia harus berlari secepat mungkin. Meski hancur, para goblin masih belum dikalahkan karena mereka bisa bangkit kembali. Suku tempat anak-anak ini berasal disebut klan monyet salju. Ini adalah ibu kota sekolah prajurit dan dihias sepenuhnya dengan tema karnaval. Orang-orang berjalan dengan santai dan rileks menjalani hidup. Dijelaskan bahwa ada banyak orang berjalan pada tanggal ini karena ujian masuk adalah salah satu dari 4 festival yang dirayakan sekolah ksatria. Karena ujian bersifat publik, orang-orang berkumpul untuk menonton ujian tersebut. Si rambut merah kecil tidak ada di sini karena dia pergi lebih awal untuk mempersiapkan sesuatu. Terkejut, mereka melihat ksatria dari skuadron kerbau hitam menjadikannya hari terbaik dalam hidupnya. Ini adalah ujian ksatria tapi ada alasan lain bagi si MC berada di sini, selain ujian temannya. Keesokan harinya, si rambut merah juga akan mengikuti ujian untuk masuk ke Akademi Sihir Ibu Kota. Namun, kedua ujian itu akan terjadi pada waktu yang bersamaan dan tugas sang MC adalah menyemangati mereka satu persatu. Sang pahlawan tidak tahu gadis itu adalah seorang penyihir dan ia juga tidak cukup akrab untuk merayakannya. Namun pada akhirnya, ia setuju karena ia menyukai sang satria dan persahabatan mereka. Mengambil cuti sehari bukanlah ide yang buruk, mengingat ia sangat tertekan karena harus belajar untuk ujian pegawai negeri. Sebuah perdebatan dimulai dengan orang-orang yang bertanya mengapa seseorang berjalan-jalan dengan payung. Semakin dekat sang pahlawan, semakin tegang pertarungan yang terjadi. Sang prajurit merasa sangat terganggu dengan orang yang membawa payung itu, yang kemudian meminta maaf sambil menjelaskan bahwa ia tidak mendengarnya. Hal itu tidak cukup, dan sang tentara mengancam akan mematahkan lengan lawannya. Namun, sang satria yang berhati emas turun tangan untuk menghentikan pertarungan yang tidak adil itu. Ia menyadari bahwa lengan si penyerang sepertinya tidak patah, dan hanya tergores saja. Hal ini justru semakin memancing kemarahan pria itu, dan ia bertanya apakah pemuda itu juga ingin dihajar. Seorang pria berkumis muncul menanyakan apa yang sedang terjadi. Mengetahui bahwa si rambut merah dipanggil Gameli, saat ia pergi, ia mengancam musuhnya, menyatakan bahwa pertarungan ini belum berakhir, dan bahwa ia akan menghajar mereka di lain waktu. Ketika pemuda itu bertanya-tanya apa yang salah dengan pria tersebut, orang yang membawa payung berterima kasih padanya. Anak laki-laki tadi adalah orang yang menggunakan payung itu, dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Dari kejauhan, sang pahlawan memperhatikan segalanya dengan saksama, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam istana, semua peserta berkumpul untuk akhirnya mengikuti tes. Salah satu yang terakhir dipanggil adalah si kecil Alice yang sangat ingin lulus. Sayangnya, Yuria yang diundang tidak muncul untuk ujian karena suatu alasan. Tiba-tiba, di detik-detik terakhir, gadis itu muncul, berteriak bahwa ia datang tepat waktu. Dengan kelelahan, ia memperkenalkan namanya dan mengatakan bahwa ia datang untuk mengikuti ujian sihir. Melihat hal ini membuat si rambut merah penasaran dengan penampilan sang peserta. Sebelum ujian dimulai, kedua sahabat itu mulai memperhatikan arena gladiator. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia juga penasaran untuk mengetahui bagaimana ujian tersebut bekerja, yang terasa aneh karena dalam beberapa jam lagi, ia sendiri akan mengikuti ujian seperti itu. Penyiar mengatakan tes ksatria akan segera dimulai, dan meminta semua orang untuk tenang agar tidak mengganggu. Melihat ke arah arena, pemuda itu menyadari bahwa sang peserta adalah anak yang ia selamatkan. Tadi, saingannya adalah si rambut merah tadi, yang merupakan sebuah kebetulan yang mengerikan. Karena takut, ia meminta maaf, memohon untuk tidak dikalahkan dalam pertarungan ini. Menjawab pertanyaan tersebut, ia berkata bahwa ia tidak mengenal sang peserta, berbohong bahwa ia terlihat seperti seorang teman yang sudah meninggal. Agar pertarungan dimulai, Alfonso harus meletakkan payung di tanah dan menggunakan pedangnya. Penyiar menjelaskan bahwa kali ini lawannya adalah seorang satria dari sekolah tingkat menengah. Menang atau kalah, pertandingan ini tidak menjadi masalah karena poin akan didasarkan pada keterampilan. Pertandingan akhirnya dimulai dan keduanya mendekat dengan tegang. Mencabut pedang dari punggungnya, si rambut merah mengatakan bahwa terlepas dari ini adalah ujian, lawannya akan menjalani hari terakhirnya hari ini. Hal ini membuat pemuda itu mulai menangis karena takut. Penonton menjadi tegang melihat
melihat pemandangan ini, terutama kedua sahabat yang tidak bisa berbuat apa-apa di saat ini. Namun, pemandangan yang kita lihat benar-benar berbeda, di mana si pemuda justru lebih unggul dalam pertarungan ini. Ia sendiri tanpa tidak mengerti apa yang telah ia lakukan, merasa bingung dengan lubang yang ada di tanah. Sebagai penyihir berpengalaman, sang MC mulai menganalisis apa yang bisa menyebabkan hal ini. Dengan rasa penasaran yang besar, ujian sihir terjadi pada saat yang sama dengan arena. Setiap putaran, guru akan memanggil 10 siswa untuk mengikuti tes secara bersamaan. Baru saja tiba, gadis berambut putih itu meminta izin untuk berbicara karena ia tidak memahami penjelasan wanita muda tersebut. Sebelum menjawab, si rambut merah bertanya-tanya apakah pesaingnya telah mempersiapkan diri dan menjelaskan apa yang baru saja dikatakan. Ujian pertama adalah terbang dan yang kedua adalah tes akurasi. Ketika gadis itu mengatakan bahwa ia mengerti peraturannya, Alice merasa semuanya sangat aneh namun tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke pertarungan, sang protagonis bertanya-tanya apa yang dilakukan bocah ini saat ia membuka tanah. Melihat wajahnya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu dilakukan secepat itu. Melihat bahwa lawannya terkapar di tanah, sedikit terluka, Alfonso bertanya apakah ia baik-baik saja. Tidak ingin dikalahkan, sang prajurit bangkit menantang untuk bertarung, membuat si bocah, bahkan tanpa bertanya mengapa ia bersikap seperti itu, tersandung dan jatuh ke tanah. Adegan ini membuat si rambut merah bingung karena lawannya memukul kepalanya sendiri hingga berdarah. Karena takut, ia bertanya apa yang harus ia lakukan dan apakah mungkin ia harus mencari bantuan profesional, menjelaskan bahwa ia tidak bisa berada di bawah sinar matahari terlalu lama. Melihat semua ini membuat penonton bosan selama jeda pertarungan. Sang pahlawan berhasil menganalisis bahwa anak itu lahir dengan potensi besar, namun masih belum tahu cara menggunakannya. Hal ini bisa teratasi jika ia mempelajari teknik pedang yang tepat. Sebuah suara mengatakan bahwa tes untuk prajurit tingkat menengah akan dimulai dalam 10 menit. Ini adalah panggilan untuk Lisbon dan ia pergi, meminta MC untuk menjaga adik perempuannya. Kembali ke ujian sihir, para penyihir berhasil melayang dengan baik. Namun, salah satu dari mereka mulai kehabisan mana dan wajahnya menghantam tanah. Dengan kesal, sang guru berkomentar bahwa siswa tahun ini lebih tidak kompeten dari biasanya. Kelompok berikutnya sudah bisa mulai bersiap untuk ujian pertama. Menarik perhatian gadis itu, sang pahlawan menunjukkan kehadirannya untuk menyemangatinya. Setelah mengetahui bahwa Dan dikirim oleh kakak laki-lakinya, Alice merasa kesal dengan informasi tersebut. Memberikan beberapa tips kepada wanita muda itu, sang petualang menyuruhnya untuk rileks dan merasakan aliran energi magis di tubuhnya. Ia menjelaskan bahwa ia membaca ini di sebuah buku beberapa waktu lalu dan berharap itu membantu. Ketika temannya mendoakan semoga berhasil, si rambut merah tidak mengerti karena mereka tidak pernah sedekat itu. Asisten meminta gadis itu untuk bersiap mengikuti ujiannya, sementara sang pahlawan bertindak sebagai penyemangat bagi kerumunan. Kelompok 4 akan memulai ujian. Pertama adalah kemampuan terbang menggunakan sihir. Tepat setelah itu, mereka yang lulus harus menggunakan mantra api pada target. Gadis itu mulai fokus dan menggunakan tips yang baru saja ia dengar secara maksimal. Hal ini secara tidak sengaja berhasil dan aliran energi dalam tubuhnya meningkat. Tidak butuh banyak usaha baginya untuk mulai terbang dengan cepat. Saat ia berada di udara, ia merayakan keberhasilannya, menjadi yang pertama yang berhasil melayang. Selanjutnya, ia harus fokus untuk mengenai target secepat mungkin. Mulai mengaktifkan sihir apinya, ia merenungkan kemana ia harus mengarahkan aliran energi tersebut. Ia menembakkan panah api ke arah target pertama dengan cepat. Saat mengenai sasaran, ia merayakan, namun sesuatu menarik perhatiannya. Gadis berbaju putih berhasil menggunakan sihir es untuk mengenai target juga. Dari kejauhan, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia menggunakan kristal ratu es yang membentuk badai tanpa henti. Satu mantra yang digunakan wanita muda itu adalah tombak es mengenai semua target. Sang guru meminta gadis itu untuk berhenti karena di area ujian ini tidak ada penghalang sihir. Untungnya, itu cukup bagi Yuria untuk lulus ujian. Hanya 3 peserta yang berhasil terbang tinggi, yang merupakan kelegaan bagi si rambut merah. Melihat semua ini, sang MC merenungkan bahwa gadis berambut putih itu menggunakan jumlah mana yang diperlukan tanpa meleset sedikit pun dari serangan. Ia merenungkan bahwa ia tidak tahu ada penyihir kuat di dekat kota. Mendekat, Alfonso menyatakan bahwa orang yang melayan itu adalah kakak perempuannya. Kembali ke arena, kita melihat Lisbon terbaring di tanah, kalah. Orang yang mengalahkan ksatria itu adalah raksasa berjanggut. Ia adalah prajurit dari pasukan kerbau hitam yang bertanya siapa nama pesaingnya. Saat ia pergi, ia mengatakan bahwa Lisbon harus pulang karena ia tidak cukup terampil untuk lulus tes. Namun, tiba-tiba Lisbon bangkit mengejutkan si pria botak. Ingin lulus dengan segala cara, ia mengatakan bahwa ia masih belum dikalahkan dan ia masih bisa bertarung. Sementara pria berjanggut itu diserang, ia merenungkan bahwa ini adalah sikap yang pantas bagi ksatria yang tidak pernah menyerah, bahkan dalam kesulitan. Meskipun ia sangat cepat, anak itu tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada lawannya. Ia memuji pemuda itu yang memiliki motivasi bagus, namun gerakannya terlalu lambat. Setelah menerima pukulan kuat di wajahnya, sang ksatria sekali lagi jatuh ke tanah. Tanpa waktu untuk bereaksi, pria botak itu tidak menunggu dan melancarkan serangan lain. Namun, di detik-detik terakhir, anak itu berhasil menghindar tepat waktu, mengejutkan lawannya. Ia berhasil menggunakan pedangnya untuk menangkis pukulan dan melakukan serangan balik. Ia melempar si raksasa jauh-jauh, memberikan dirinya